Belum duduknya? Sudah. Oke. Nanti gimana kabarnya? Sudah baik. Baik. Kemarin katanya sempat tangannya sakit ya? Iya. Kenapa itu? Kecelakaan. Wah, tapi sudah sembuh. Iya. Alhamdulillah. Oke. Nadia, ini kan kebetulan Bu Pinta panggil ke sini karena Bu Pinta itu dapat informasi bahwa Nadia itu punya masalah di dalam. Iya. Benar. Nah, jadi untuk pertemuan kita hari ini, kenapa Nadia Bu Pinta panggil hari ini itu, Bu Pinta pengen membantu Nadia untuk menyelesaikan permasalahan itu. Karena kalau permasalahan itu ada di kelas, pastinya kamu juga tidak akan nyaman berada di kelas. Jadi harus segera diselesaikan. Gitu ya. Nah, supaya nanti tujuan kita itu tercapai, Bu Pinta minta Nadia mau memberikan informasi ke Bu Pinta secara terbuka, secara sejujur-jujurnya, dan nggak usah takut kalau nanti akan bocor kemana-mana. Karena nanti insya Allah Bu Pinta akan keep rahasianya untuk Nadia dan Bu Pinta. Gitu ya. Nah, untuk kegiatan ini nanti Bu Pinta mungkin akan tanya dulu sama Nadia permasalahannya apa, kita evaluasi bareng-bareng kira-kira apa yang sudah Nadia lakukan. Setelah itu baru kita cari atau kita rancang rencana seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan kita, Bu Pinta minta Nadia untuk mengisi inform konsen dulu. Di sini lembar ini itu meliputi proses konseling kita nanti seperti apa, keuntungannya apa, kemudian hak-hak kamu apa saja. Kalau misalnya sudah dirasa setuju, kamu bisa tanda tangan di sini ya. Oke. Dengan Nadia menyetujui inform konsen ini, aku sudah sepakat ya untuk nanti bercerita sama kita cari solusi bersama-sama. Gitu. Nadia sudah siap belum? Sudah ya. Kalau sudah siap, mungkin Nadia bisa menceritakan dulu permasalahannya itu garis besarnya seperti apa. Jadi teman-teman saya di kelas itu ketika ada guru masuk, ketika menjelaskan materi kan gurunya, itu teman-teman saya malah nangis sendiri, ada yang tidur, main game. Jadi saat saya ingin fokus belajar, saya ke-distract terus. Jadi intinya Nadia di sini merasa tidak nyaman di dalam kelas karena ini kan kebetulan kelasnya baru ya. Iya. Dari kelas 10 kelas 11 itu kan kelasnya berubah, jadi belum bisa beradaptasi dengan teman-teman. Selain itu ada berarti masih ada. Masih. Oke, nah sekarang ini Bu Pinta ada kertas kecil. Nadia bisa tuliskan apa yang kamu rasakan ketika di dalam kelas. Oh, temannya misalkan temannya sering mengganggu. Oh, temannya tidak aktif ketika kelompok atau dan seperti apa yang kamu rasakan di dalam kelas. Silakan kamu tulis di kertas ini. Kemudian nanti kamu tempelkan di sini kalau sudah selesai. Bisa. Maaf ya, dan orang kepanjangan. Kak. Sudah Nadia? Sudah. Nah, kalau sudah, Bu Pinta minta kamu untuk menempelkan yang sudah kamu tulis tadi di sini. Anggaplah apa ya namanya ini ya, kardus ini adalah suasana hati kamu. Dimana ketika suasana hati kamu itu ditempeli dengan berbagai masalah, pasti juga tidak nyaman. Begitu. Kita akan tempel dulu. Nanti minta tolong boleh bilang Oke, sudah ya. Berarti ada
5 tulisan di sini. Ya. Oke. Bisa dibacakan satu persatu dulu. Yang pertama, ketika diajak berkelompok, pada susah diajak kerja kelompok. Maksudnya itu kayak susah diajak kerja samanya gitu. Oke. Terus Yang kedua, selalu marah-marah padahal tidak ada masalah. tiba-tiba marah sendiri teman-teman. Iya, cuma ditanyain atau enggak pas pada diem terus temennya itu kayak marah-marah sendiri. Jadi temennya kalau misalkan cuma apa gitu hal sepele itu mudah untuk marah, responnya selalu marah. Iya. Terus apa lagi? Lalu yang ketiga, tidak menghargai guru saat menjelaskan materi. Contohnya tidak menghargainya? Misalnya pelajaran bahasa Indonesia ada Pak Sri. Nah itu Pak Sri sedang menjelaskan materi, yang cowok-cowok itu pada tidur itu belum dari lantai main game. Tapi Pak Sri juga tidak mengingatkan. Kayaknya Pak Sri udah capek, Oh, soalnya gitu. udah pernah diingatkan tapi baru Masih langsung. nyepelek gitu ya. Tapi kalau yang perempuan enggak. Terus apa lagi? Yang keempat, ketika dinasehatin malah saya yang dimarahin-marahin. Berarti Nadia sudah mencoba untuk menasihati mereka, tapi malah kamu yang dimarahi. Ya, Terus yang terakhir, tidak menghargai teman yang sedang bicara. tidak menghargai teman yang sedang berbicara. Itu juga marah-marah kalau kamu ngomong. Maksudnya tidak menghargai di sini itu kayak presentasi loh Bu. Oh. Ketika presentasi mereka malah bicara sendiri. Oh, tidak mendengarkan gitu ya. Ya. Jadi ini masalah-masalah yang mungkin kamu rasakan di dalam kelas yang membuat kamu tidak nyaman. Iya. Oke. Nah, coba sekarang kalau tadi kita sampaikan, anggaplah kardus ini sebagai suasana hati kamu. Dimana ketika ada masalah yang lumayan banyak, ini ada 5 masalah, itu perasaan kamu seperti apa? Perasaan saya sedih, putus asa, kayak selalu merasa sendiri, stres. Terus berakibat saya itu kayak jadi malas sekolah, selalu capek, selalu dihantui kayak ini gimana ya gitu. intinya menjadi tidak nyaman dan tidak fokus belajar di kelasnya. Ya. Padahal setiap hari kamu harus masuk sekolah seperti itu. Jadi di sini Bu Bina minta Nadia kita cari bareng-bareng solusi bersama gimana caranya masalah yang kamu tuliskan ini bisa benar. Kamu bisa nyaman di dalam kelas. Gitu ya. Nah, sekarang Bu Bina tanya sama Nadia, kira-kira yang kamu inginkan, keinginan kamu itu ketika di dalam kelas itu yang seperti apa? Ketika di dalam kelas, suasana yang saya inginkan itu ketika guru menjelaskan, kita semua mendengarkan. Ketika dikasih waktu sama guru untuk berdiskusi, baru kita semangat berdiskusi, namanya nggak apa-apa, tapi itu kan namanya untuk berdiskusi. Jadi Nat, kalau misalkan kamu punya masalah seperti ini, itu bagaimana caranya kamu nanti bisa beradaptasi dengan lingkungan baru? Karena kalau kamu mau pindah kelas kan tidak mungkin. Ya. Jadi di sini fokus Bu Pinta adalah bagaimana daya juang kamu tetap berada di kelas, tetap kuat berada di kelas sampai nanti kelas 3. Nah itu namanya resiliensi. Ya, pernah dengar kata-kata itu? Belum. Resiliensi itu adalah kemampuan kita untuk beradaptasi, kemampuan kita untuk tetap tangguh dalam situasi apapun, atau mungkin ketika kita dalam kesulitan. Di sini Nadia kan mungkin dari kelas 1 sudah nyaman di kelas. Ya kan, kelas 1 sudah punya teman-teman yang nyaman, punya teman-teman yang aktif. Kemudian ketika penjurusan di kelas 2 kok dapatnya teman-teman yang tidak seperti harapanmu. Iya. Akhirnya kan kamu merasa malas gitu, kok banyak sekali masalah yang ada di dalamnya, saya nggak bisa mengikuti. Nah tapi di sini kuncinya adalah Nadia harus belajar beradaptasi, belajar bagaimana cara saya untuk tetap bertahan di dalam kelas. Itu namanya resiliensi. Ya. Nah caranya gimana Bu? Mungkin nanti Bu Binta akan menyampaikan yang namanya fixed mindset dan growth mindset. Apa itu fixed mindset? Itu adalah pemikiran yang tidak berkembang, pemikiran yang kelasku kalau ngono toh berarti
pindah sih. Iya. Minoritas pengennya berkembang, tapi yang diajak berkembang itu malah mayoritas. Oke, nah kira-kira nah kalau misalkan kamu sudah melakukan tindakan-tindakan itu, udah berusaha ngasih tahu ke temennya, sudah berusaha untuk apa ya saling mengkomunikasikan, koordinasi, mengingatkan, tapi tetap tidak ada perubahan. Terus kira-kira apa langkah selanjutnya menurut Anda? Dan membina. Terus sebelum ke membina, Diskusi dulu sama rapat apa namanya, rapat pengurus kelas. jadi mungkin karena ini kan karena suasana kelas yang tidak nyaman, jadi juga harus dikoordinasikan dengan teman-teman. Tapi gimana untuk masalah seperti ini, Nadia kan tadi merasa bahwa kamu nggak nyaman itu sampai kamu nangis. Kita dapat info juga kamu sering nangis juga. Iya kan, itu kan sampai membuat diri kamu juga jadi apa ya, mungkin ada tekanan tersendiri. Nah kalau dari Nadia itu kan tadi dari luar ya, dari luar oh ini harus ini. Kalau dari Nadia sendiri gimana? Biar kamu kuat gitu. Ibadah. Memperkuat ibadah. Terus lalu yang kedua berusaha menerima kenyataan. Yang ketiga mulai membuka diri bahwa pikiran mereka itu belum mempunyai mulai, jadi mereka hanya berpikir besok gini. Jadi saya juga nggak bisa maksain teman-teman saya buat kalian harus punya plan ke depannya, itu nggak bisa. Nah dari semua itu sudah pernah kamu terapkan di diri kamu, tapi hasilnya seperti apa? Hasilnya saya masih stres, akhirnya saya ke psikolog. Oh gitu. Ya. Terus Dari ke psikolog itu akhirnya apa ini namanya dibimbing lagi. Jadi ada bimbingan khusus ya. Ya. Oke. Nah kalau dari Nadia setelah apa yang kamu sampaikan tadi sebenarnya bagus sekali ya. Kamu sudah mau untuk oh iya kalau saya mengalami stres saya harus ibadahnya dikuatin. Oh saya harus mau menerima teman-teman. Itu sudah apa ya, membuat Bu Binta juga mengapresiasi Nadia. Nadia sudah mau berpikir bahwa tidak semua orang itu harus sesuai dengan kita, nggak bisa memaksakan orang lain harus sesuai. Nah, terus gimana caranya? Ya kita harus ya menyesuaikan dengan mereka. Mungkin Nadia sudah melakukan berbagai hal. Itu sudah bagus, tapi mungkin di sini ada beberapa yang harus kamu kuatkan. Oh, saya sudah berusaha untuk memahami mereka, tapi kok ini masih stres ya Bu? Nah mungkin apa yang membuat kamu masih stres? Apakah kamu itu masih belum terima di kelas tersebut atau apa sebenarnya? Saya stresnya itu stres saya memuncak itu karena kerja kelompok. Oh ketika kerja kelompok Ya. Jadi ketika kerja kelompok banyak yang pasif, terus Nadia juga stres. Ya kan kalau saya kerja kelompok saya udah bagi-bagi itu tugasnya, saya suruh nulis. Terus mereka ada yang nggak mau nulis. Terus saya tag kan, saya sudah tag itu baru mau nulis. Terus pas saya buat PPT itu mereka nggak ngirim materi kan. Terus ya udah saya buat sendiri. Terus pas saya nanya nanti pipi abdi mendarat, mata abdi mendarat. Terus saya ya diam aja, saya juga jawab boh. Terus pas disuruh maju, saya bilang ayo maju. Bilang PPT-nya aku segera kok, orang ngomong nggak sarahin. Anggarap. Oh gitu. Berarti selama ini sebenarnya Nadia sudah berusaha untuk memahami mereka. Tapi yang masih membuat kamu stres adalah ketika disuruh kerja kelompok. Ya. Nah, wis kerja kelompok, wis disuruh bagi tugas, nggak ada yang mau itu. Nah, ketika mau dikumpulin ada sendiri. Iya. Nadia. Oke. Nah, padahal juga dari Nadia sudah berusaha untuk nulis. Ya. Langsung nulis untuk itu. Nah, terus ketika habis kerja kelompok, kamu mengalami stres, yang kamu lakukan apa? Yang saya lakukan adalah melakukan
hal yang saya sukai. Oh, biar stresnya hilang. Ya, seperti film, nanti. Jadi udah kamu mau buang stresmu itu ya, Ya. tidak pikir terlalu dalam. Ya. Kalau zaman dulu kan mungkin ada yang terlalu mikir, ya kan? Sampai akhirnya kamu bisa nangis sendiri, ya. Nah mungkin sekarang kamu masih udah bisa mengelola stres itu. Oh, nek sama kamu begini ya wis berarti aku tak alihkan dengan yang lain yang kamu suka. Nah itu adalah pilihan yang tepat. Karena daripada kita melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai kehendak kan membuat kita juga sakit sendiri. Iya, kayak kita mau memberikan pribadi baik, tapi yang apa namanya yang kita harapkan untuk pribadi baik, dia tetap pengen nge-stuck di situ. Berarti itu sudah kamu lakukan dan berhasil. Berhasil belum? Kalau kamu stres terus kamu alihkan dengan yang kamu suka itu berhasil. Berhasil. Jadi sudah mulai tahu ya Nadia, oh ketika saya mengalami masalah di kelas kayak gini, saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana sudah mulai. Ya. Nah kemudian langkah ke depanmu setelah ini kira-kira supaya masalah-masalah yang kamu tuliskan itu bisa hilang. Kamu di kelas juga sudah nyaman. Kira-kira apa? Rencana ke depannya saya mungkin bakalan lebih mengajak teman-teman saya untuk kalian tuh harus punya plan kedepannya gimana, biar mereka tuh nggak mikirnya besok selesai malah ada tugas ini ada nanti yang ngerjain. Saya nggak mau gitu tuh. Saya tuh sebenarnya saya sama mereka, saya pengen mereka setelah lulus mereka bisa lebih baik, cuman ya seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan nanti setelah kamu bilang seperti itu, tanggapan mereka berbeda lagi, apa yang kamu lakukan? Saya dulu awalnya sakit hati. Iya. Nggak, saya sedih memikir sampai nangis. Setelah saya pikir-pikir lagi, ngapain saya nangis ke mereka? Saya lebih ke kayak ya wis, wis kandani, nek gak gelem berubah ya wis. Berarti tetap berusaha cuek ya dengan Ya. tanggapan mereka. Setidaknya Nadia sudah berusaha memberitahu, entah dia responnya seperti apa, sebenarnya cuek gitu ya. Selain itu, Selain itu mungkin juga saya menasihati untuk belajar mengajak belajar bersama, biar kalau misalkan mereka tuh kalau ada PR itu mereka nggak langsung nyontek gitu loh, biar mereka tuh tahu oh caranya pakai ini, angkanya kayak gini, kayak materi ini tuh apa sih, mereka itu tahu gitu loh, nggak kayak langsung jawabannya apa berarti berusaha mengingatkan mereka lagi ya. Di sini Nadia itu sebenarnya sangat perhatian. Tapi mungkin tanggapan teman-teman aja ya. Mungkin kalau misalnya tidak sesuai, berarti Nadia tetap legowo ya dengan berlapang dada. Kalau misalnya mereka tanggapannya tidak seperti yang kamu harapkan, ya sudah, yang penting saya sudah mengingatkan. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti ada yang mungkin marah-marah seperti yang kamu tuliskan tadi, gimana kamu responnya? Saya responnya ya saya dulu marah-marah juga, tapi sekarang saya misalkan anak, saya bilang gini, terus anak apa toh kayak gini, terus saya tanggap ya ampun aku cuma bilang. Jadi untuk biar nggak sama-sama tingginya ya, Ya. kamu udah berusaha untuk merendah. Saya cuma bilang baik-baik, terus anak saya ya ampun aku cuma bilang, terus si anak ya langsung pergi. Berarti selain kamu tadi bersikap cuek sama tanggapannya, juga berusaha untuk istilahnya apa ya, oh kalau temennya lagi marah ya aku nggak boleh kena, mengimbangi. Ya. Kamu udah bisa untuk berusaha untuk mengimbangi, itu berusaha. Oh jadi kalau misalnya ada yang marah, kita sama-sama marah, itu nggak ketemu sama sendiri. Tapi kalau satu itu ada yang mau ngalah, ya sudah. Gitu. Namanya orang yang ketika marah-marah itu kan kita nggak tahu, mungkin dia lagi ada masalah atau memang karakternya seperti itu. Ya, kita harus bisa memahami. Nah dari sini kan dia juga sudah punya pandangan berarti. Ketika nanti di kelas ada yang seperti ini lagi, berarti bagaimana caranya
supaya Nadia itu tetap bisa nyaman di kelas adalah yang pertama tadi melakukan hobi yang saya sukai. kalau kamu lagi stres, alihkan dengan hobi yang kamu suka. Kemudian mencoba menasihati. Misalkan responnya negatif, Saya tetap bergaul, tetap balas positif. terus setelah itu Mengingatkan teman-teman. Ya, kalau misalkan temennya nggak mau diingetin, saya marah, mencoba lagi dengan baik-baik. Tapi kalau dia tetap merespon seperti itu, saya mencoba untuk memutuskan kecakapan agar tidak tersebut emosi. terus ada lagi mungkin dari kamu. Mungkin Nadia kan di kelas itu tujuannya belajar. Nah, jadi kalau misalkan ada temennya yang diajak belajar nggak mau dan sebagainya, ya itu urusan mereka. Yang penting fokus sekarang adalah Nadia harus punya tujuan, tujuan. Oh, aku di sini belajar kok, itu aja. Jangan mikirin yang lain. Misalkan masa depan yang lain itu biar mikirin Nadia sendiri. Gitu. Nah, mungkin selain itu ini juga memberikan masukan Nadia atau anak nanti berdiskusi di kelas, nanti mungkin bisa menyampaikan masalah di kelas itu dengan Pak Amir selaku wali kelas. Siapa tahu nanti Pak Amir bisa tempat duduknya di rolling atau mungkin memberikan motivasi seperti itu. Misalkan dari Pak Amir tidak ada perubahan, nah ini baru mungkin Bu Inta bisa masuk. Karena kalau Bu Inta langsung masuk, Pak Amir nanti marah sama Bu Inta ya, kayak gitu. Mungkin itu Nadia. Jadi dari sini kan Nadia sudah tahu ya, oh berarti saya harus bisa menyesuaikan diri. Bukan teman-teman yang menyesuaikan diri sama Nadia, tapi Nadia yang menyesuaikan diri dengan teman-teman dengan cara seperti itu. Ya. Nah, ini karena sudah di akhir pertemuan dan Bu Pinta sudah menganggap Nadia itu sudah mampu berpikir yang berkembang, Bu Pinta minta Nadia untuk mengisi. Jadi di sini ada kolom fixed mindset, artinya adalah pikiran yang tidak berkembang. Oh, Nadia itu tadi berpikir bahwa temannya itu nggak punya masa depan kayak gini, kamu harus mengerti. Oh, temanku itu dia punya masa depan, mungkin dia belum terbuka. Contohnya seperti itu. Yang harus kamu ubah dari pikiran fixed mindset itu apa? Jadi dituliskan di sini growth mindset. Oke, sudah. Nanti ada 5 ya yang kamu tuliskan ya. Mungkin kita bisa baca bareng-bareng di sini. Yang pertama, untuk fixed mindset-nya itu teman saya selalu ramai. Ya. Kemudian kamu berpikir growth mindset-nya adalah teman saya mungkin ingin bercerita tetapi tidak mempunyai teman cerita. Oke. Udah mulai bisa ya berpikir positifnya ya. Oke. Kemudian fixed mindset-nya teman saya suka tidur. Nah, growth mindset-nya teman saya kecapean habis kerja. Oh, ada temannya yang kerja. Banyak. Oh, gitu. Oke. Kemudian fixed mindset teman saya susah diajak berkelompok. Growth mindset-nya teman saya tidak ada yang mengantar. Maksudnya kayak kelompok kalau di rumah, ya. Di luar sekolah. Ya. Oh, gitu. Oke. Fixed mindset-nya teman saya suka marah-marah. Growth mindset-nya dia sedang memikirkan sesuatu atau sedang stres. Oke. Kemudian di sini yang terakhir tidak menghargai guru saat mengajar. Growth mindset-nya baru belajar untuk menghargai seseorang. Betul sekali. Jadi kalau misalkan Nadia nanti di kelas mungkin muncul fixed mindset, konsep kok rame banget. Nah, muncul kan growth mindset itu. Oh, mungkin dia baru ada masalah dengan cerita. Dengan seperti itu kan muncul perasaan yang tidak emosi kan kalau seperti itu. Oh, dialihkan dengan growth mindset. Oh, temanku kok suka itu dulu. Kalau kamu nggak ada growth mindset pasti kamu marah, kamu risih. Mungkin loh justru mulai, tapi kalau kamu punya growth mindset diingatkan dulu, misalkan respon negatif dan mungkin dia kecapean. Nah, kadang kita juga harus bisa memahami orang-orang di sekitar kita.
tidak melulu kita harus dipahami, kita harus memahami. Kita tidak tahu masalah apa yang sedang mereka hadapi. Yang penting di sini Nadia tadi sudah belajar banyak hal, ya. Dari awalnya kamu itu merasa di kelas kurang nyaman dengan masalah yang seperti ini, akhirnya kamu sudah bisa menyelesaikan. Gimana caranya biar saya juga bisa nyaman di kelas, begitu ya Nadia. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan lagi. Tidak ada, jadi langsung kamu akan menjalankan yang sudah kamu planning tadi, ya, sesuai tadi yang sudah kamu sebutkan planning, dan kamu juga sudah belajar untuk mengubah mindset, ya. Kita harapannya di sini nanti setelah ini Nadia bisa beradaptasi di kelas yang baru, bisa nyaman sampai kelas 3 nanti, sampai di ya, tetap kuat, tetap semangat. Pokoknya semua masalah itu pasti ada solusinya, jangan ditumpuk. Baik itu ya. Ya, kita apresiasi kamu sudah mau bertahan sampai sejauh ini, kamu sudah mau berpikir ke depannya seperti apa, kita apresiasi. Jadi ya, tetap semangat ya. Ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Nanti kalau ada apa-apa nanti bisa hubungi. Ya, gitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin bisa kembali. Terima kasih. Ya.